Anda pernah nggak lagi jalan-jalan di kota besar, terus lihat sesuatu yang agak aneh? Mungkin di satu blok jalan, ada 3 hotel berbeda, tapi kok namanya semua Marriott? Nah, itu bukan kebetulan sama sekali. Itu semua bagian dari strategi raksasa yang udah mengubah total wajah industri perhotelan. Waktu kita check-in di Hotel Hilton atau Hyatt, kita pasti mikir, ya kita berurusan sama Hilton atau Hyatt kan? Tapi gimana kalau saya bilang, yang punya gedungnya, yang gaji stafnya, dan yang nanggung semua risikonya, itu bukan perusahaan yang namanya gede-gede di depan hotel. Oke, kita langsung ke fakta utamanya. Angka ini mungkin bakal bikin Anda kaget. Raksasa sekelas Marriott dan Hilton itu ternyata cuma memiliki kurang dari 1% properti yang pakai nama mereka. Yap, Anda nggak salah dengar, kurang dari 1%. Ini bukan sekedar angka biasa loh. Ini adalah inti dari perubahan besar dalam model bisnis mereka. Jadi, bisa dibilang, ini semacam ilusi kepemilikan. Selama puluhan tahun, merek-merek hotel besar ini sengaja bergeser dari yang tadinya bisnis properti, sekarang jadi bisnis menjual nama merek. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana cara kerja model yang cerdas ini. Oke, di industri ini pada dasarnya ada 2 pemain kunci. Yang pertama ada si merek, seperti Marriott, Hilton, Hyatt. Tugas mereka itu menyediakan nama besar, sistem pemesanan yang canggih, sama program loyalitas yang bikin jutaan orang balik lagi. Terus yang kedua ada pemilik operator. Nah, merekalah yang sebetulnya punya gedungnya, bayar listrik, air, dan gaji semua stafnya. Faktanya, seperti yang dikatakan langsung sama salah satu pemilik hotel, staf yang ramah menyambut Anda di lobi itu, kemungkinan besar bukan karyawan Marriott. Mereka itu karyawan dari perusahaan pemilik yang bayar ke Marriott supaya boleh pakai nama dan sistem canggih mereka. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa sih merek-merek raksasa ini malah ngelepasin aset fisik mereka? Bukannya punya properti itu untung? Jawabannya ada di sebuah pergeseran strategi ke model yang namanya asset light alias ringan aset. Coba kita lihat bedanya. Dulu banget di tahun 1950-an, merek hotel itu ya punya yang ngurusin sendiri properti mereka. Ini artinya risiko finansialnya tinggi banget, apalagi kalau ekonomi lagi anjlok. Nah sekarang, dengan model waralaba, semua risiko itu dilempar ke si pemilik. Ini ngebuat si merek berbasis fokus cuma ke satu hal, berekspansi secepat kilat. Jadi, inti pentingnya begini. Tanpa perlu keluar duit miliaran dolar buat beli tanah dan bangun gedung, Marriott bisa nambah ribuan hotel ke jaringannya dalam waktu singkat. Pertumbuhan mereka jadi nggak dibatasi modal lagi. Mereka cuma perlu cari mitra, pemilik yang mau pasang bendera mereka. Gampang kan? Tapi tentu saja, ini harus jadi kesepakatan yang saling menguntungkan dong. Si pemilik kan harus bayar biaya waralaba, yang bisa sampai 5-15% dari pendapatan hotel. Jadi apa sih yang mereka dapatin? Apa untungnya buat mereka sampai rela bayar semahal itu? Sebenarnya ada 3 keuntungan utama. Pertama, mereka dapat akses ke sistem penentuan harga yang super canggih. Kedua, mereka bisa ikut program loyalitas yang anggotanya jutaan orang. Dan ketiga, posisi tawar mereka jadi lebih kuat waktu bernegosiasi dengan platform pemesanan online kayak Expedia atau Agoda. Oke, kita bahas yang pertama, harga dinamis. Anda pasti pernah ngalamin kan, mau pesan kamar hotel, harganya udah berubah lagi dalam hitungan jam. Nah, sistem milik merek besar ini secara real-time menganalisis permintaan pasar buat memaksimalkan pendapatan setiap malamnya. Dan slide ini nunjukin contoh yang sempurna. Waktu ada acara gede, misalnya konser Taylor Swift, sistem ini otomatis naikin harga gila-gilaan. Nggak cuma di pusat kota, tapi sampai radius puluhan kilometer. Kalau cuma hotel independen biasa, wah mustahil bisa meniru kecanggihan kayak gini. Keuntungan super besar yang kedua adalah akses ke pelanggan setia. Program loyalitas seperti Marriott Bonvoy atau Hilton Honors itu masing-masing punya lebih dari 180 juta anggota. Bayangin, itu basis pelanggan yang loyal dan siap banget buat nginep di hotel mereka. Sistem ini tuh cerdas banget. Dia menciptakan semacam siklus. Misalnya, seorang pebisnis nginep di Hotel Marriott di kota kecil buat dinas, kumpulin poin. Nanti, poin yang terkumpul itu bisa ditukar buat liburan keluarga di Bali, ya tentu aja di properti Marriott lagi. Ini bikin pelanggan terus-terusan ada di dalam ekosistem mereka. Eits, tapi tunggu dulu. Model bisnis ini ternyata nggak berlaku buat semua jenis hotel loh. Ada pengecualian penting, terutama buat hotel-hotel super mewah. Yuk kita lihat kenapa, modelnya sedikit beda di sana, dan gimana dampaknya ke peta industri perhotelan secara keseluruhan. Penting banget buat ngerti bedanya antara hotel waralaba dan dikelola. Kebanyakan hotel kelas menengah itu diwaralabakan. Artinya, si pemilik yang jalanin operasionalnya sehari-hari. Tapi, buat hotel mewah, merek lebih suka model dikelola, di mana mereka sendiri yang turun tangan langsung buat mengelola hotel itu atas nama si pemilik. Kenapa begitu? Simpel aja.
Karena di hotel mewah, pengalaman tamunya itu jauh lebih rumit. Ada spa, restoran bintang 5, layanan pribadi, dan macam-macam lagi. Merek kayak Ritz-Carlton atau St. Regis itu mau punya kontrol penuh atas setiap detailnya. Ini semua demi menjaga citra super mewah mereka. Mereka nggak mau ambil resiko. Nah, dampak terbesar dari semua ini apa? Terjadilah yang namanya konsolidasi. Industri perhotelan sekarang ini didominasi oleh segelintir keluarga besar merek aja. Kalau dulu mungkin ada banyak hotel independen, sekarang sebagian besar udah gabung ke salah satu grup raksasa ini. Angkanya bicara dengan jelas. Sekarang ini, sekitar 2/3 dari semua hotel di Amerika Serikat itu ada di bawah naungan sebuah merek besar. Model waralaba ini terbukti sukses banget menaklukkan pasar. Dan kelihatannya tren ini bakal terus berlanjut, bikin hotel independen jadi makin langka. Terus apa artinya semua ini buat kita sebagai pelanggan? Di satu sisi, enak sih, kita jadi dapat kenyamanan standar dan bisa kumpulin poin loyalitas di satu ekosistem raksasa. Tapi di sisi lain, kalau begitu banyak pintu hotel dikuasai oleh segelintir pemain, apa pilihan kita benar-benar sebanyak yang kita kira? Nah, itu dia yang perlu kita ingat waktu lain kali kita merasa memilih di antara 3 hotel yang kelihatannya berbeda di jalan yang sama.